Oke, selamat datang di channel Orang Malas. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa perbedaan antara Google Sheet dan Microsoft Excel. Oke, karena video kemarin hanya penjelasan saja ya, lumayan panjang videonya. Sekarang saya akan menjelaskan dari hands-on practice ya, langsung demo. Nah, ini di sebelah kiri ini adalah Google Sheet ya, untuk teman-teman yang belum tahu. Saya menggunakan Google Chrome untuk mengoperasikannya Google Sheet ya. Dan di sebelah kanan ini adalah Microsoft Excel untuk teman-teman yang belum tahu. Oke, jadi sekilas tampak sama ya, ada garis-garisnya atau grid-gridnya ya. Kemudian di atas ini ada toolbarnya ya, cukup simple. Sekilas ya dilihat cukup simple di Google Sheet. Sedangkan untuk Microsoft Excel ya lumayan banyak ya, ikonnya kecil-kecil, banyak sekali. Oke, tidak perlu pusing, nanti saja, cukup dilihat saja dulu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan, memperlihatkan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, saya sebelumnya menyebutkan bahwa Google Sheet ini aplikasi berbasis web dengan media penyimpanan cloud. Oke. Nah, cloud ini adalah Google Drive. Dalam hal ini ya, ini adalah Google Drive. Jadi Google Drive ini hampir sama seperti hard disk kita ya, atau hard disk komputer ini ya. Nah, tampilannya mirip ya dengan Windows Explorer. Kira-kira fungsinya sama seperti itu. Hanya saja ini berbasis web. Oke, nah ini ada foldernya. Nah, ini ada filenya. Ini adalah file yang saya gunakan. Oke. Nah, di sini saya akan coba ya memperlihatkan apakah file dari Google Sheet ini bisa dipindahkan atau diekspor ke format lain. Nah, di sini saya tunjukkan ya, di saya highlight ternyata untuk Google Sheet ini bisa diekspor ke format Excel ya, .slx ya ekstensinya. Nah, kemudian ada format OpenOffice dan CSV ya, ini akan saya jelaskan atau kita ini perdalam di video-video selanjutnya. Cukup tahu saja dulu ya, ini yang lumayan penting ya, dua ini. Itu mungkin teman-teman ada yang mau dirubah ke form PDF silakan ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisa dari Excel ke Google Sheet. Nah, itu juga bisa, nanti akan saya tunjukkan. Pertama-tama saya akan melanjutkan dulu ini ya. Andaikan saya pindahkan ya, tadi kan saya menyebutkan ini ya download ya atau ekspor ya ke format Excel. Apakah bisa langsung copy paste saja bang? Bisa banget. Cukup di blok saja seperti ini ya. Nah, ini saya Ctrl C ya. Tadi mohon maaf kalau teman-teman yang ini saya blok dulu, Ctrl C atau klik kanan copy ya. Nah, ada tulisnya Ctrl C, atau di paste langsung Ctrl V, atau seperti ini klik kanan dan paste. Nah, saya pilih ini ya supaya formatnya menyesuaikan dengan format Excel. Oke. Nah, seperti yang kita lihat ya, sama ya hasilnya ya. Oke. Hasilnya sama, atau mesti teman-teman mau ngetes ya apakah bisa. Ini komanya juga sama, ngetes. Nah, oke, sama ya. Oke. Nah, andaikan dari Excel ini kita pindahkan ke Google Sheet, ada fitur-fitur ya atau bentuk format yang tetap masuk di Google Sheet ya, tetap ditampilkan ya secara normal ya. Ada yang tidak. Itu contohnya adalah format table. Nah, format table itu apa? Ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Ini akan terlalu panjang, jadi saya cukup memperlihatkan saja dulu kira-kira seperti ini ya. Ini ada filternya. Teman-teman cukup lihat saja dulu. Kemudian adalah pivot table. Nah, pivot table ini juga tidak bisa ini ya dikonversi dengan baik di Google Sheet. Contohnya, saya buat langsung pivot table ya. Jadi insert pivot table, saya taruh di existing worksheet aja, saya bikin di sini. Ya. Nah, kalau mungkin teman-teman bingung apa itu bang pivot table, ya simpelnya adalah fungsinya untuk cross tab ya, atau ini ya cross tabulasi. Saya kurang paham bahasa Indonesia-nya apa. Kira-kira seperti itu. Oke, saya coba di sini. Oke, saya cukup bikin aja di sini dulu ya. Oke, simpelnya seperti ini.
Nah, ini akan sangat pivot table ini akan sangat berguna untuk mengolah data nantinya. Nah, ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Sementara kita ikutin saja arusnya dulu. Saya simpan dulu. Oke, saya sudah simpan di ini ya. Saya masukkan ke Google Drive. Nah, seperti ini. Sudah selesai di-upload. Saya buka. Nah, ini untuk proses uploadnya saya ini ya tetap pertahankan format Excel-nya ya. Ini ada ekstensi SLX ya. Ini bisa juga dirubah di setting ini ya. Untuk format uploadnya mengikuti Google Sheet seperti itu. Oke. Sekarang coba kita lihat. Nah, ini yang saya jelaskan sebelumnya ya. Di sini format tabelnya hilang. Ini ada penjelasannya. Intinya adalah fitur Excel ini tidak bisa ditampilkan di Google Sheet. Nah, ini formatnya yang hilang ya. Di sini filternya hilang. Dan ini juga pivot table-nya juga hilang. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah di Google Sheet ini tidak ada pivot table? Jawabannya ada. Hanya saja formatnya berbeda. Seperti itu. Nah, saya juga bisa langsung membuat pivot table ya. Mohon maaf ya, pivot table data di sini. Blok saja. Set. Nah, ini saya hanya mencoba memperlihatkan saja ya tanpa mempertimbangkan faktor lain. Oke, saya langsung taruh ini kolom, skornya di value. Oops, 0. Nah, seperti ini. Ya, tampilannya sama ya, seperti ini. Jadi ada fitur pivot table. Hanya saja memang mungkin kodenya atau bagian mana ini berbeda. Jadi teman-teman yang memiliki pivot table ya, mohon maaf harus membuat ulang lagi di Google Sheet seperti itu. Oke. Kita kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah fitur yang tidak ada di Microsoft Excel ya. Ini kita sudah jelaskan, ini dua fitur ini ada di kedua platform ya. Nah, ini adalah fitur sharing. Kita klik saja langsung. Nah, fungsi ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kita bisa mengajak orang lain ya untuk berkolaborasi atau mengerjakan file ini secara bersama-sama. Nah, saya cukup mengetikkan ini ya, nama email ini saya sudah ada contoh ya. Ini email dummy saya. Saya klik. Nah, ini saya bisa memilih menjadi editor ya. Editor bisa dianggap full access ya, bisa merubah isi data atau isi filenya ya. Kemudian ini adalah komentar, hanya bisa komentar saja. Hanya tinggal klik Ctrl Alt M ya, atau klik kanan, pilih komen. Nah, ini adalah viewer, hanya bisa melihat saja. Nanti akan kita coba. Oke, yang pertama adalah untuk menu saat ini. Nah, setelah saya mengetik klik atau mengetik email ini ya, atau email user ini ya, nanti akan muncul seperti ini, notify people ya. Ini nanti Google Sheet akan mengirimkan email notifikasi bahwa saya telah membagikan file ini ke yang bersangkutan untuk ikut mengedit atau hanya sekedar melihat saja, itu membagikan ya notifikasi. Di skip juga bisa, langsung hilangin saja, share bisa, tinggal dikasihkan linknya aja ya. Nanti dari sini di copy paste, nanti akan saya perlihatkan. Oke, saya ini kasih contoh, mohon bantuannya. Langsung saja send. Nah, nanti akan muncul di email ini ya, email yang bersangkutan ya. Atau mungkin teman-teman punya grup WhatsApp atau Telegram atau Discord sendiri ya, tinggal klik saja ya, ini diklik sini, Ctrl C ya, atau klik kanan copy atau share. Ini ya, copy link ya. Nah, ini copy link. Di sini ada pilihannya restricted only people edit can open with this link. Jadi hanya orang-orang yang dengan link ini saja yang bisa membuka file tersebut. Mohon maaf, hanya orang-orang yang ada di list ini ya yang bisa membuka file ini. Ini juga bisa dirubah. Nah, orang-orang yang dengan linknya bisa hanya melihat saja atau bisa menjadi editor. Nah, ini terserah dari teman-teman ya.
kepentingannya maunya seperti apa. Ini yang jelas bisa dirubah, ini sangat fleksibel sekali ya. Jika teman-teman berada di situasi hanya ingin ya, untuk beberapa orang adalah editor, untuk sebagian yang lain hanya melihat saja. Nah, ini bisa digunakan seperti itu tanpa harus menambahkan alamat email satu persatu seperti itu. Oke, ini saya kembalikan lagi ya ke restricted. Ini tadi bisa di copy link, saya kembalikan dulu. Oke, saya kembali lagi ke email dummy tadi ya, yang saya kirimin link. Oke, saya refresh dulu. Oke, ini udah masuk. Nah, di sini saya telah membagikan ya, membagikan file yang sudah saya kirim tadi, sudah saya share. Saya tinggal klik open saja. Nah, di sini langsung terbuka. Nah, ini bisa dilihat ya ikonnya ya, bahwa ada user lain. Nah, ini juga bisa dilihat ya kursornya ya, kursornya dengan namanya ya. Ini andaikan saya rubah di sini, nah ini akan mengikuti. Nah, kita jadi langsung bisa mengikuti siapa saja ya yang online atau siapa saja yang sedang aktif membuka file tersebut atau file ini. Nah, ini saya bisa langsung di tes. Andaikan saya ketik di sini, ini akan muncul. Nah, ini tidak bisa di Microsoft Excel saya ya, gitu, tidak bisa, hanya di Google Sheet untuk saat ini. Seperti ini. Di sini juga ada fitur chatbox ya. Ini ada fitur chatbox. Andaikan teman-teman ingin ini ya, coba, nah, ingin berkomunikasi ya sambil mengerjakan, nah ini bisa dengan rekannya atau dengan orang lain di ini ya, di share filenya seperti ini. Bisa sambil bekerja. Misalkan dulu atau meninggalkan komen ya, ini adalah kolom komen. Ini saya komen di sini. Oh, komen. Nah, di sini. Oops. Seperti itu. Atau klik kanan saja ya, komen, atau Ctrl Alt N ya, tinggalkan komen. Nah, ini sangat berguna sekali jika teman-teman bekerja dengan tim ya, atau berkolaborasi. Nah, untuk meninggalkan catatan-catatan ya yang mungkin diperlukan seperti itu. Ini juga bisa dihapus ya, atau mark resolve ya, maksudnya sudah selesai ya. Klik saja, nanti akan hilang. Nah, seperti ini. Kemudian hal yang penting juga adalah history ya. Jadi di Microsoft Excel ini hanya menyimpan history undo saja. Kalau nggak salah itu maksimal 100 undo ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, sedangkan untuk Google Sheet ini bisa menyimpan history undo juga, tapi ada yang lain, yaitu adalah history filenya ya. Apa saja yang sudah dirubah oleh siapa seperti itu. Nah, ini bisa dilihat kapan saya membuat filenya, siapa saja yang sudah membuka file ini, dan ya apa saja yang sudah dirubah ini kelihatan, dan kita bisa mengembalikan ya ke versi-versi yang sebelumnya gitu. Andaikan mungkin teman-teman ada yang wah salah nih, dia sudah ngacak-ngacak gitu ya kan file ini, kita bisa kembalikan ke versi sebelumnya seperti itu. Nah, ini juga ini ya fitur plusnya di Google Sheet ya. Sementara kalau di Excel kan ya udah pasrah gitu ya kan, kita harus menyimpan banyak kopian file ya, banyak backup untuk mengamankan file aslinya ya, atau kemurnian data ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya sudah menyebutkan formulanya memang untuk Google Sheet ini tidak selengkap Microsoft Excel. Nah, memang di sini saya sudah buka ya, ini adalah function list ya, atau list formula Google Sheet ya. Ya lumayan banyak, memang kelihatan tidak sebanyak Microsoft Excel. Pada dasarnya fungsinya hampir sama ya, matematika, atau di sini ada list engineering, database, atau statistik juga ada, financial juga sama, di Excel juga ada, ya sebagian besar ada. Di sini juga kalau teman-teman ingin tahu formulanya ada di sini ya. Nah, ini ada banyak sekali list formula yang mungkin tidak semua kita pakai, sama di sini juga sama, di sheet juga tidak semua kita pakai. Ini teman-teman bisa baca sendiri nanti ya, banyak sekali. Saya akan memperlihatkan yang simpel-simpel saja. Contoh tadi misalnya sum ya, general sum. Nah, ini sudah langsung memperlihatkan, saya cukup enter saja karena
sistemnya sudah membaca. Saya akan melakukan penjumlahan dari sini. Oke. Nah, untuk Google Sheet ini proses komputasinya terjadi di cloud ya, bukan di komputer pengguna ya. Jadi komputer pengguna dalam hal ini web browsernya hanya menampilkan saja, gitu. Hanya menampilkan datanya ya, dan proses ketikannya saja, gitu. Tapi proses komputasi yang sebenarnya terjadi di cloud. Berbeda dengan berbeda dengan Microsoft Excel. Nah, proses komputasi terjadi di komputer ini atau di komputer yang bersangkutan ya. Coba saya contoh exam. Memang tidak terlihat ya, sekilas memang tidak terlihat. Ini akan sangat terlihat ketika jumlah datanya itu, ukuran datanya mulai besar ya. Jika ukuran datanya sangat besar, itu akan sangat terlihat. Microsoft Excel akan memperlihatkan kecepatan yang lebih daripada Google Sheet gitu. Nah, ini adalah perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Kemudian untuk visualisasi, saya sempat menyebutkan ya, ini saya hapus dulu ya. Saya sebelumnya telah menyebutkan ada fitur Explore ya di Google Sheet ya. Ini ada Explore di pojok kanan bawah di Google Sheet. Oke. Nah, di sini Explore ini adalah AI ya dari Google Sheet yang membaca format data ya, atau bentuk data yang ada di sheet ini gitu, atau sheet tersebut ya. Nah, ini akan merekomendasikan dalam hal ini chart ya. Apa yang bisa dipakai oleh user. Karena bentuk datanya simple, jadi munculnya juga simple. Ini teman-teman juga bisa merubah yang lain ya, atau melakukan statistik dasar yang lain ya, misalnya maksimum atau minimum, top berapa, top 5 atau top 10 dan lain sebagainya. Nah, ini dalam hal ini saya langsung pilih ini ya. Saya tutup dulu. Nah, ini langsung muncul chartnya ya. Itu. Ini nama versus skor. Sebenarnya tidak seperti ini ya yang kita mau, tapi oke, hanya untuk memudahkan kira-kira seperti ini. Kita juga bisa membuat manual ya. Contohnya ini seperti ini. Saya bisa buat manual. Kita blok dulu ya, insert, kemudian ada chart. Nah, ini default ya, otomatis ya. Teman-teman bisa merubah ke format yang lain jika diinginkan. Pada dasarnya kalau misalnya kita rubah ke bar chart ya ini sama ya. Nah, kita bisa berubah format yang lain jika diinginkan. Oke. Ini manual ya. Ini juga bisa di customize ya, kita klik kiri 2 kali ini akan muncul ya kustomisasi. Ini teman-teman bisa merubah ya, chartnya dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Apakah kemudian di Microsoft Excel, nah ini karena saya sudah format menggunakan format table ya, jadi saya tidak perlu ngeblok ya lagi ya, range-nya tidak perlu diblok lagi, cukup klik insert. Nah, ini ada tabelnya ya, saya pilih langsung start. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Seperti itu. Nah, formatnya mirip lah. Oke. Saya hilangkan saja. Mirip ya. Oke. Mungkin saya langsung ke ini aja deh, biar sama ya. Sepertinya nomornya juga dibaca. Kita samakan saja biar sama. Nah, ini sama seperti ini. Kita blok ya. Jadi sama. Bentuknya sama ya. Seperti itu. Ini untuk visualisasi. Kemudian adalah integrasi ya. Nah, ini yang terakhir, mohon maaf ya, videonya sudah sangat panjang sekali. Saya juga ingin segera ini ya menyelesaikan ya. Nah, untuk integrasi, kemarin saya menyebutkan atau video sebelumnya saya menyebutkan bahwa chart ini bisa dari Google Sheet ya, bisa di embed atau ditempelkan ke Google Slide ya contohnya, atau Google Site juga bisa gitu. Tapi untuk kali ini supaya cepat ya, kita contohkan saja, tempelkan ke Google Site. Saya sebelumnya sudah membuat ini slide ya. Anggap aja saya bikin baru saja ya. Slide blank presentation. Ini saya langsung bikin sampel saja.
saya ingin menempelkan ya chart yang tadi ya di Google Slide. Klik kanan copy chart atau Ctrl C dipilih dulu ya, terus Ctrl C juga bisa, sama saja. Nah, diklik kanan paste ya, atau Ctrl V juga bisa. Nah, nanti akan pilihan link ke spreadsheet ya, atau link ke file yang tadi ya. Jadi seandainya jika ada perubahan, nanti akan bisa terefleksi di slide tersebut atau slide ini seperti itu. Atau bisa juga ya sudah paste aja atau tempelkan saja seperti seadanya sebelumnya pas saat ini, pas saat itu kita buat ya datanya seperti ini. Nah, di ini ya untuk Microsoft Excel dan PowerPoint juga sama. Ini bisa juga ya fungsi ini. Hanya saja seperti yang saya sebutkan sebelumnya di video sebelumnya ya, akan sangat mudah ketika kita bekerja dengan banyak orang jika kita menggunakan Google Sheet dan Google Slide ya. Oke, ini saya kasih contoh lagi. Andaikan kita rubah ya, saya pindah dulu. Andaikan saya rubah datanya, contoh misalnya saya rubah jadi 10 semua, contoh ya. Nah, yang jelas chartnya akan berubah. Di sini di slide ini dia akan muncul update. Oke, kita klik. Nah, seperti itu. Langsung menyesuaikan. Ini adalah mudahnya. Kita juga bisa menempelkan ini ya, yang lain ya, tidak hanya chart saja, bisa jadi link YouTube atau musik atau yang lain ya. Di sini ada pilihannya ya, bisa insert apa saja, foto ya. Ini bagi teman-teman yang bekerja online ya, ini sangat mudah. Atau ini yang berkolaborasi ya, bekerja dengan tim, ini sangat enak sekali karena mengeliminasi banyak step yang sebelumnya mungkin di Microsoft Office ini banyak step yang harus dilakukan. Oke. Nah, kira-kira seperti itu dulu ya. Video ini sudah sangat panjang, ini harus kita hentikan ya pemberitaan ini. Nah, oke, cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan atau menonton video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.